Kita sekarang berada di rumah yang terdampak dari erupsi Gunung Merapi dan inilah salah satu dari hal penampakan seperti motor yang menjadi hanya tinggal bangkainya saja. Ini adalah museum dari kaki Gunung Merapi. Dan menurut dari narasumber bahwa rumah ini adalah rumahnya Pak Ian. Ya, ini tahun 2010. Saat ini kita berada di desa Petung namanya Kepuharjo, berjarak sekitar 7,5 km dari puncak Gunung Merapi. Untuk kronologinya desa ini terkena awan panas pada tahun 2010, tepatnya tanggal 5 November jam 12 malam. Untungnya di desa ini warganya sudah turun duluan dan tidak ada korban jiwa. Cuma hartanya yang tertinggal. Oke, sambil masuk kita lihat barang-barang. Jadi di rumah Kampung Petung ini waktu kejadian itu adalah di tanggal 5 November tahun 2010. Oke, silakan masuk rombongan dari Bengkulu. Nah, di sini Ya, kejadiannya 5 November di jam 12 malam dan alhamdulillah dari setiap warga yang tinggal di Kampung Petung ini telah diungsikan sehingga tidak ada korban jiwa. Hanya saja rumah-rumah mereka lah yang terdampak dari erupsi Gunung Merapi ini. Dan inilah foto-foto yang terjadi. Nah, ini adalah foto-foto awan panas yang dokumentasikan. Ini ada fosil hewan, tapi saya kurang tahu ini fosil hewan apa ya. Sepertinya kucing ya. Nah, korban yang paling banyak dari 20 km karena mereka tidak ada buat untuk evakuasi. Jadinya mereka tetap stay di rumah. Dan kejadiannya malam hari jam 12 malam, jadi nggak sempat kabur. Kebanyakan dari mereka tidak bisa dikenali lagi. Nah, sini ada foto pemakaman massal. Itu pemakaman massal yang dimana korban yang tidak bisa dikenali. Ternyata ada beberapa juga warga yang tidak ikut mengungsi dan tetap tinggal di Kampung Petung ini, dan mereka terdampak dari awan panas di tanggal 5 November jam 12 malam di tahun 2010. Inilah sosok dari lukisan Mbah Marijan. Dan ada banyak-banyak perabotan rumah tangga yang gosong kena asap panas. Jadi di satu desa dikumpulin dari sana barang-barangnya. Seperti ada gas, ada tabung gas, ada kompor, ada remote. Itu semuanya kebakar sama awan panas. Jadi efek yang diakibatkan dari awan panas. Inilah bentuk yang terjadi. Besi-besi yang meleleh atau hancur dengan akibat awan panas itu sendiri. 14 September 2024. Jadi untuk Gunung Merapi masih aktif, sering erupsi sampai ke ini masih sering sudah erupsi. Nah, panas. Itu adalah total dari batu itu total dari api vulkanik. Jadi mana dulu waktu Dan kita lihat dari foto-foto tersebut banyak sekali mereka yang terkena dari abu-abu vulkanik yang kemudian ada hewan yang terdampak dari awan panas yang terjadi. Dan ini beberapa perabotan yang mereka punya hancur luluh seketika. Tentang sejarah yang diketahui dari erupsi Gunung Merapi ini yang diketahui. Jadi kita tahun 2010 terjadi erupsi Merapi yang mana tadi kita kenal Mbah Marijan yang menjadi kuncen dari Gunung Merapi yang akhirnya menyelesaikan janjinya kepada Sultan Hamengkubuwono IX.
bahwa dia akan tetap setia terhadap Gunung Merapi hingga akhirnya Gunung Merapi lah yang mengambil atau menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi di sini kita lihat juga bahwa ada salah perhitungan yang dilakukan oleh para petugas yang hanya mengevakuasi jarak 10 kilo dari puncak Merapi. Ternyata dampaknya 2 kali lipat sampai 20 km. Akhirnya tadi disampaikan oleh guide kita 351 orang tewas karena awan panas dan juga erupsi yang kita lihat sekarang jejaknya masih ada beberapa, karena ini walaupun dia abu tapi dia panas gitu ya. Karena lihat ada banyak yang meleleh akhirnya, tapi masih ada juga yang tersisa. Ya, jadi pelajarannya memang dalam penanganan bencana, apalagi kita yang berada di lereng Gunung Merapi, perhitungannya harus begitu matang. Perkiraannya juga harus bisa menjangkau lebih luas, karena namanya alam kita nggak bisa prediksi. Nggak ada yang bisa prediksi yang namanya bencana alam, berapa jauh jangkauannya, berapa akan terjadi kerusakan, itu kita nggak bisa. Maka pelajarannya ke depan, karena ini situasinya adalah Gunung Merapi aktif, maka sudah seharusnya dan sewajarnya daerah-daerah yang ada di sekitar ini melakukan mitigasi dengan benar. Artinya melakukan persiapan-persiapan daerah-daerah titik kumpul, yang mana itu setidaknya bisa mengurangi potensi terjadinya korban jiwa. Nah, begitulah kira-kira, karena sejarah itu kan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana di masa yang akan datang. Belajar dari kesalahan, dari masa lalu. Begitu. Jadikan pelajaran ke masa depan. Betul. Terima kasih kepada Ustaz Esa, guru sejarah kita di SMA Tikro, yang sukses, pakar sejarah juga, yang sangat hobi berkaitan tentang sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia. Ya. Makasih. Sukses. Yuk kita. Dan inilah foto dari sosok Mbah Marijan yang terkenal sebagai juru kunci di Gunung Merapi ini sendiri. Ya, ya kalau dalam iklan-iklan yang sering kita kenal itu dulu adalah dengan kalimat Koko Bima Roso, ya, yang dalam iklan-iklan yang sering kita kenal. Ya. Ini bukan ini ya, cari sponsor bukan. Membuat kita takjub, ada beberapa Al-Quran yang tetap utuh dalam keadaan kondisi saat itu awan yang sangat panas yang dapat melelehkan segala sesuatu dan membakarnya. Tapi Insya Allah ada beberapa dari Al-Quran ini yang tidak musnah atau tidak terbakar dengan utuhnya. Mungkin dikala itu yang punya Al-Quran ini senantiasa selalu membacanya sehingga Al-Quran ini tetap terjaga sedemikian rupa. Di siswa kita yaitu Ahmad Lutfi. Bagaimana Ahmad Lutfi yang antum dapat ambil pelajaran dari peristiwanya dari erupsi Gunung Merapi yang antum ketahui di Kampung Petung ini, yaitu di salah satu rumah yang disebutkan ini rumahnya Pak Ian ya. Dari kronologinya katanya ya, ini terjadi pada malam hari, katanya pada malam hari kan. Nah, di tanggal 5 November 2010. Jam 12 jam 12 malam. Tercatat korban di sini korban mencapai 300 orang di desa ini. Ya, Oke, kita lanjut karena udah mau berangkat lagi. Oke, yuk kita gas. Kita melanjutkan perjalanan kembali. Petualangan.
Hah? Oh, pesan bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, kita di mobil nih udah pada pakai jas hujan semua karena nantinya kita akan melewati trek yang berair ya. Bukan dikarenakan hujan, walaupun memang awan di saat kondisi sore ini kita lihat dalam kondisi yang mendung, karena bisa jadi mendung itu belum tentu berarti hujan ya. Cuma pepatah lama. Udah lama. Tapi kita yang perlu kita ketahui sedia jas hujan sebelum hujan. Ya, bukan sedia payung sebelum hujan. Akan melewati trek yang berair ya. Kita lihat luar biasa. Kita menjalankan keseruan mereka musik, aliran air, bebatuan. Ini dari kawanan SMA. Halo. Halo, lambaikan tangan. Halo. Lanjut. Wah, luar biasa petualangan kita. Bukan hanya keseruan yang kita dapat dari kita mengendarai mobil jeep, tapi ada beberapa ilmu yang kita dapatkan tentang sejarah erupsi Gunung Merapi ya di tahun 2010. Bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Mudiar, ada Lutfi, ya, ada lagi siapa? Patan, dan driver kita Mas Randy. Apa? Ya. Luar biasa. Keren. Oh, itu. Ya. Akhwat, coba yang akhwat lihat ke kamera, lambaikan tangan. Basah semua. Gimana, seru? Seru. Mau lagi? Mau lagi. Mau dong. Ya. 10 kali putaran. Masya Allah, keren juga nih anak. Keren. Coba kita lanjut kembali. Lama ya, Pak. Sebenarnya kayak